Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nofilda Andiani dengan NIM 201404050. Saya berasal dari kelas 4 MTKB di jurusan Tadis Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Imam Bonjol Padang. Video ini saya buat sebagai pengganti UTS ujian tengah semester dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD dengan materi ada 7 buah. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas materi-materi evaluasi pembelajaran matematika. Materi yang pertama yaitu hakikat evaluasi. Materi yang kedua ada 4 poin, yang A. Subjek evaluasi, yang B. Objek evaluasi, yang C. Teknik evaluasi, dan yang D. Rubrik perskoran. Materi yang ketiga yaitu ada 3 poin, yang A. Taksonomi Bloom, yang B. Alat evaluasi, tes dan non-tes, dan yang terakhir skala pengukuran. Selanjutnya, materi yang keempat ada 2 poin, A. Tujuan institusional, yang B. Pengertian, persyaratan, dan ciri tes yang baik. Materi yang kelima yaitu validitas dan reliabilitas. Materi yang keenam, kemampuan matematis, ada 4 poin, yang A. Pemahaman konsep, yang B. Komunikasi, yang C. Penalaran matematika, dan yang D. Pemecahan masalah. Materi yang terakhir atau materi yang ketujuh yaitu kemampuan matematis, seperti koneksi, berpikir kritis, berpikir kreatif, literasi, dan high order thinking. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu hakikat evaluasi. Di sini, hakikat evaluasi ada 3 buah. Yang pertama pengukuran, yang kedua penilaian, dan yang ketiga evaluasi. Saya akan menjabarkan yang pertama pengertian, yang kedua pengertian menurut para ahli, yang ketiga tujuan dan fungsi, yang keempat prinsip-prinsip, yang kelima karakteristik, dan yang keenam contoh. Baiklah, kita masuk ke materi A, pengukuran. 1. Pengertian. Pengukuran adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Pengukuran pendidikan biasanya bersifat kuantitatif, yaitu memerlukan statistika dalam perhitungannya. 2. Pengertian menurut para ahli. A. Menurut Gang Edosi dalam Jalis 3, pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empiri. B. Menurut Lord and Novick dalam Suke Severius tahun 1991, pengukuran adalah suatu prosedur untuk memberikan angka, biasanya disebut skor, kepada suatu sifat atau karakteristik tertentu seseorang sedemikian rupa sehingga mempertahankan hubungan sejatinya antara seseorang dengan orang lain sehubungan dengan sifat yang diukur itu. Selanjutnya 3. Fungsi dan tujuan. Fungsinya yaitu untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. Sedangkan tujuan untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang serupa. 4. Prinsip pengukuran. Pengukuran atau mengukur merupakan kegiatan membandingkan sesuatu. Pengukuran menggunakan satuan-satuan tertentu sehingga pengukuran dianggap bersifat kuantitatif. Tidak ada definisi khusus mengenai prinsip pengukuran ini, karena hampir setiap hari kita melakukan pengukuran, entah sadar ataupun tidak. 5. Karakteristik. A. Perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. B. Hasil pengukuran bersifat kuantitatif atau berupa angka. C. Hasil pengukuran bersifat deskriptif. 6. Contohnya dalam bidang pendidikan. Mengukur prestasi belajar siswa dengan cara diberikan soal-soal berbentuk tes atau kuesioner dan pengolahan hasil jawaban mereka dalam bentuk angka-angka, itulah prestasi yang dicapai siswa. Pengukuran hasil belajar siswa diperoleh setelah beberapa pokok bahasan dari suatu materi matematika pada semester dilakukan pemberian tes, dikenal dengan istilah EHB, evaluasi hasil belajar. Hasilnya berupa nilai hasil belajar. Nah, materi yang B yaitu penilaian. 1. Pengertian. Penilaian atau grading adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas berupa angka atau huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. 2. Pengertian menurut para ahli. A.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. B. Menurut Depak yang dikutip Sridadi 2007, penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan selanjutnya dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. 3. Fungsi dan tujuan. Tujuannya: A. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. B. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. C. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik. Sedangkan fungsinya: A. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. B. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk kejurusan sebagai bimbingan. C. Menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial ataupun pengayaan. D. Sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Selanjutnya 4. Prinsip-prinsip. A. Berorientasi pada pencapaian kompetensi. Penilaian yang Anda lakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. B. Valid. Mengukur apa yang seharusnya diukur. Penilaian yang Anda lakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu, Anda memerlukan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan reliable. C. Adil. Penilaian yang Anda lakukan harus adil untuk seluruh siswa. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. D. Objektivitas. Dalam menilai hasil belajar siswa, Anda harus dapat menjaga objektivitas proses dan hasil perskoran penilaian. Objektivitas dapat mempengaruhi penilaian pada saat pelaksanaan. Penskoran dan pengambilan keputusan hasil belajar siswa, halo effect, carryover effect, order effect, serta mekanik effect dapat menjadi penyebab tingginya unsur subjektivitas hasil penskoran. E. Berkesinambungan. Penilaian yang Anda lakukan harus terencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar siswa. Pengambilan keputusan pencapaian hasil belajar siswa tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan informasi hasil belajar siswa pada tes akhir semester saja, tetapi harus diputuskan berdasarkan informasi hasil belajar siswa dari berbagai sumber yang diperoleh secara berkesinambungan. F. Menyeluruh. Prinsip menyeluruh dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang Anda lakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang terdapat dalam kurikulum yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. G. Terbuka. Kriteria penilaian harus terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan hasil belajar siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. H. Bermakna. Hasil penilaian hendaknya mempunyai makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. H. Bermakna. Hasil penilaian hendaknya mempunyai makna bagi siswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, keunggulan dan kelemahan siswa, minat, serta potensi siswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. 5. Karakteristik. A. Ciri pertama, yaitu bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dalam contoh ini, akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. B. Ciri kedua, dari penilaian pendidikan, yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Penilaian norma pendidikan bersifat kuantitatif, artinya menggunakan simbol bilangan
rancangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu, lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. C. Ciri ketiga, yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap lain. D. Ciri keempat adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. 6. Contoh, salah satu ciri dari penilaian dalam pembelajaran berbasis kompetensi adalah dilakukannya penilaian terhadap pencapaian siswa pada setiap kompetensi dasar dan hasil penilaian dianalisis serta ditindaklanjuti. Rencana penilaian disusun per kompetensi dasar. Misalnya dalam satu semester ada 8 kompetensi dasar, maka sebelum pembelajaran berlangsung telah disiapkan 8 set rancangan penilaian hasil belajar yang diisinya sinkron dengan kegiatan pembelajaran. Untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa, sebagai pengajar kita harus berpedoman pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebagai tolak ukurnya. Kita dituntut membuat instrumen penilaian yang mengacu pada tiap indikator ini. Bentuk instrumen penilaian yaitu pertanyaan lisan, soal efektif, soal uraian, soal isian, soal dengan jawaban singkat, instrumen untuk kerja baru belik dan panduan pengamatan, kuesioner, panduan wawancara, panduan penugasan. Selanjutnya C. Evaluasi. 1. Pengertian. Evaluasi adalah salah satu cara atau sarana dalam proses untuk menilai apakah kompetensi yang dipelajari telah dipahami dengan baik ataupun tidak. 2. Pengertian menurut para ahli. A. Menurut Brundtland tahun 1985 adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. B. Menurut Wisma dan Jules, evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan testing yang juga berisi pengambilan keputusan tentang nilai. 3. Tujuan dan fungsi. Yang pertama, tujuannya. A. Mendeskripsikan kemampuan siswa. Nilai dan pengukuran yang diperoleh dari siswa dapat untuk menguraikan kemampuan siswa dengan kategori siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah selama proses pembelajaran. B. Mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Dengan evaluasi dapat diketahui berhasil ataupun tidaknya proses-proses pembelajaran matematika. C. Menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Tindak lanjut hasil penilaian yaitu adanya program pengayaan bagi peserta didik yang mempunyai prestasi tinggi atau baik dan dilakukan program remedial bagi mereka yang belum tuntas dalam menguasai materi. Tindak lanjut ini dilakukan sejak awal ketika data ulangan harian sudah memberikan tanda-tanda harus ada perlakuan ke depan bagi mereka yang berprestasi rendah. Selanjutnya fungsinya. A. Selektif. Evaluasi dalam bentuk tes matematika berfungsi menyeleksi antara siapa yang pintar, kurang pintar, dan kepintarannya di atas rata-rata. B. Diagnostik, yaitu mengetahui kesulitan siswa dalam belajar terhadap materi tertentu sehingga mengetahui berapa indikator yang dikuasainya dan tidak dikuasainya. Tes diagnostik bertujuan mendiagnosis kesulitan belajar siswa untuk mengupayakan perbaikannya. C. Fungsi penetapan. Fungsi evaluasi sebagai penetapan yang dimaksud adalah dengan memberikan tes, kita akan dapat menentukan dan menempatkan siswa dalam keunggulannya pada bidang tertentu. D. Pengukuran keberhasilan. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan, berarti sifat evaluasi itu dapat dibedakan antara siswa yang pintar dan yang tidak pintar, di mana sifat itu berhubungan dengan berhasil dan tidak berhasil. E. Tes formatif. Tes jenis ini disajikan di tengah program pembelajaran untuk memantau atau baik memonitor kemajuan belajar siswa demi memberikan umpan balik baik kepada siswa maupun kepada guru. Berdasarkan hasil tes ini, guru dan siswa dapat mengetahui apa yang masih perlu dijelaskan kembali agar materi pembelajaran itu dapat dikuasai lebih baik. 4. Prinsip-prinsip. A. Prinsip keterpaduan dalam evaluasi, karena evaluasi merupakan komponen integral dalam program pengajaran. Evaluasi tidak dapat berdiri sendiri dalam pelaksanaannya. Bagaimana mau mengevaluasi kalau tidak jelas keberadaan tujuan, materi, dan metode pengajaran dalam satu proses pelaksanaan pembelajaran. B. Prinsip keterlibatan siswa yang berkaitan erat dengan metode
metode belajar, seperti cara belajar siswa aktif atau CBSA, metode diskusi kelompok, metode discovery, metode inquiry, pembelajaran aktif atau active learning yang menuntut keterlibatan siswa secara aktif. Siswa merasakan evaluasi terhadap kegiatannya sebagai suatu kebutuhan mutlak. C. Prinsip koherensi yang dimaksud adalah evaluasi harus berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah disajikan dan sesuai dengan ranah kemampuan yang hendak dibuat. D. Dari sisi pedagogis, evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah siswa. Evaluasi dan hasilnya dipakai sebagai alat motivasi untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan sebagai ganjaran atau reward, yang ini sebagai penghargaan bagi yang berhasil, tetapi merupakan hukuman punishment bagi yang tidak atau kurang berhasil. E. Akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pembelajaran perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan sebagai laporan pertanggungjawaban atau accountability. 5. Karakteristik. Secara sederhana, menurut Zainal Arifin 2011, mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik ada 8 buah. Yang pertama, validan. Valid artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Misalnya alat ukur mata pelajaran matematika, maka alat ukur tersebut harus betul-betul dan hanya mengukur kemampuan peserta didik dalam mempelajari matematika. Tidak dapat boleh dicampur adukan dengan materi pelajaran yang lain. Yang kedua yaitu reliable, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. 3. Relevan. Relevan artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. 4. Representatif. Artinya, materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. 5. Praktis. Praktis artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar tersebut digunakan, berarti tidak praktis. 6. Diskriminatif. Artinya adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat tersebut menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Semakin baik suatu alat ukur, maka semakin mampu alat ukur tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. 7. Spesifik. Spesifik artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. 8. Proporsional. Profesional artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang profesional antara sulit, sedang, dan mudah. Begitu juga ketika menentukan jenis alat ukur, baik tes maupun non-tes. Contoh dari evaluasi pendidikan yaitu seperti mengadakan tes harian sesuai topik yang dibahas, tes nonverbal, presentasi individu atau kelompok, ujian akhir, serta tugas harian. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, subjek, objek, dan teknik evaluasi pembelajaran, serta rubrik penskoran. Nah, subjek atau pelaku evaluasi pendidikan. 1. Pengertian subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan kegiatan evaluasi yang sudah ditentukan oleh satu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku dalam bidang pendidikan. 2. Pengertian menurut para ahli. Menurut Al-Kun 2015, dalam kegiatan evaluasi pendidikan, maka sasaran evaluasinya adalah prestasi belajar dengan subjeknya guru atau dosen yang mengasuh mata pelajaran tertentu. Jika evaluasi tersebut adalah sikap peserta didik, maka subjeknya adalah guru atau petugas yang dapat melakukan penilaian terhadap peserta didik. Selanjutnya 3. Syarat untuk seseorang menjadi subjek evaluasi. A. Mampu melaksanakan. Persyaratan pertama yang harus dipenuhi oleh seorang evaluator adalah bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi yang didukung oleh teori dan keterampilan praktik. B. Cermat.
dapat dilihat celah-celah dan detail dari program serta bagian program yang akan dievaluasi. C. Objektif. Tidak mudah dipengaruhi oleh keinginan pribadi agar dapat mengumpulkan data sesuai keadaannya, selanjutnya dapat mengambil kesimpulan sebagaimana diatur oleh ketentuan yang harus diikuti. D. Sabar dan tekun. Agar di dalam pelaksanaan tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan dalam bentuk menyusun proposal, menyusun instrumen, mengumpulkan data, dan menyusun laporan, tidak gegabah dan tergesa-gesa. E. Hati-hati dan bertanggung jawab, yaitu melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh pertimbangan. Namun, apabila masih ada kekeliruan yang dibuatnya, berani menanggung risiko atas segala kesalahan. Jadi, subjek evaluasi pendidikan itu dapat berbeda-beda orangnya. Siapa yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. 4. Contohnya. A. Untuk melaksanakan evaluasi tentang prestasi belajar atau pencapaian, maka sebagai subjek evaluasi adalah guru. B. Untuk melaksanakan evaluasi sikap yang menggunakan sebuah skala, maka sebagai subjeknya dapat meminta petugas yang ditunjuk dengan didahului oleh suatu latihan melaksanakan evaluasi tersebut. C. Untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah distandarisasikan, maka subjeknya adalah ahli-ahli psikologi. Nah, yang B-nya yaitu objek atau sasaran evaluasi pembelajaran. 1. Pengertian objek evaluasi. Objek evaluasi biasa disebut juga dengan sasaran evaluasi, yaitu segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. 2. Pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Suhasini Adipunto, objek evaluasi adalah hal-hal yang menjadi pusat perhatian untuk dievaluasi. Apapun yang ditentukan oleh evaluator atau penilaian untuk dievaluasi, itulah yang disebut dengan objek evaluasi. Seperti pada waktu evaluator ingin menilai berat badan siswa, maka yang menjadi objek adalah berat badan siswa, sedangkan angka yang menunjukkan berat badan siswa adalah hasil evaluasi. 3. Objek evaluasi pendidikan dilihat dari aspek inputnya. Dibagi menjadi 3 aspek, yaitu A. Aspek kognitif atau kemampuan. Kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan sebagai taruna tes akademi Angkatan Laut tentu harus dibedakan dengan kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan pada sebuah perguruan tinggi agama Islam. Adapun alat yang biasa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan atau aptitude test. 1. Dalam ranah kognitif terdapat 6 jenjang proses berpikir, di antaranya A. Pengetahuan atau hafalan atau ingatan atau knowledge adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Salah satu contoh hasil belajar kognitif pada jenjang pengetahuan adalah dapat menghafal surat Al-Asr, menerjemahkan dan menuliskannya secara baik dan benar, sebagai salah satu materi pelajaran kedisiplinan yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah. B. Pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Salah satu contoh hasil belajar ranah kognitif pada jenjang pemahaman ini, misalnya peserta didik atas pertanyaan guru pendidikan agama Islam dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung dalam surat Al-Asr secara jelas dan lancar. C. Penerapan atau application adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Salah satu contoh hasil belajar kognitif jenjang penerapan misalnya, peserta didik mampu memikirkan tentang penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. D. Analisis atau analisis
adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Dengan analisis, diharapkan seseorang mempunyai pemahaman yang komprehensif dan dapat memilahkan integritas menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu. Untuk beberapa hal memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara bekerjanya, dan untuk hal lain laginya memahami sistematikanya. Contohnya, peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata dari kedisiplinan seorang siswa di rumah, di sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari ajaran Islam. Sintesis adalah suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Analisis diartikan sebagai memecah integritas menjadi bagian-bagian, sedangkan sintesis adalah menyatukan unsur-unsur menjadi integritas. Berpikir sintesis adalah salah satu terminal untuk menjadi orang lebih kreatif. Salah satu hasil belajar kognitif dari jenjang sintesis ini adalah peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana telah diajarkan oleh Islam. Berpikir kreatif merupakan salah satu hasil yang hendak dicapai dalam pendidikan. Penilaian atau penghargaan atau evaluasi atau evaluation merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide. Ketika seseorang diharapkan pada beberapa pilihan, maka orang tersebut akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik. Salah satu contoh hasil belajar kognitif jenjang evaluasi adalah peserta didik mampu menimbang-nimbang tentang manfaat yang dapat dipetik oleh seseorang yang berlaku disiplin dan dapat menunjukkan mudarat atau akibat-akibat negatif yang akan menimpa seseorang yang bersifat malas atau tidak disiplin, sehingga pada akhirnya sampai pada kesimpulan penilaian bahwa kedisiplinan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilaksanakan dalam sehari-hari. 2. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntun siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. B. Aspek afektif atau sikap. Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun, karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperoleh informasi mengenai sikap seseorang adalah penting sekali. Karena itu, maka aspek sikap tersebut perlu dinilai atau dievaluasi terlebih dahulu bagi para calon peserta didik sebelum mengikuti program pendidikan tertentu. Menurut Cardwell pada tahun 1978 dan kawan-kawan, tanah afektif dibagi menjadi 5 jenjang, antara lain A. Penerimaan atau menaruh perhatian, yaitu keseluruhan menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang kepadanya. Penerimaan juga bisa diartikan sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau objek. Rangsangan yang datang kepada peserta didik dapat berupa masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. B. Menanggapi atau responding adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Hal ini mencakup ketepatan reaksi, peraksaan, kepuasan, dan menjawab stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. C. Menilai atau valuing atau menghargai adalah memberikan nilai atau penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Peserta didik tidak hanya mau menerima nilai yang diajarkan, tetapi mereka telah mampu untuk menilai mana yang baik dan yang buruk. D. Mengorganisasikan atau mengatur atau organizing, yaitu mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum. Ini merupakan pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang termasuk dalam organisasi adalah konsep tentang nilai organisasi sistem nilai. E. Karakterisasi
organization adalah menjadikan nilai-nilai yang diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku, tetapi juga menjadi bagian dari perilaku dalam perilaku sehari-hari. Jadi, karakterisasi merupakan keterpaduan semua sistem nilai. Selanjutnya C. Aspek psikomotor atau kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang yang menampakkan bentuknya dari tingkah lakunya. Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Ada 6 tingkatan keterampilan diantaranya: A. Gerakan refleks atau keterampilan pada gerakan yang tidak sadar. B. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. C. Kemampuan perseptual, termasuk di dalamnya membedakan visual, auditif, motoris, dan lain-lain. D. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. E. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks. F. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-dekursif seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. 4. Unsur-unsur objek evaluasi pendidikan. 1. Masukan. Calon siswa sebagai pribadi yang utuh dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat mekanis tidak-tidaknya mencakup 4 hal. A. Kemampuan. Untuk dapat mengikuti program dalam suatu lembaga atau sekolah atau institusi, maka calon siswa harus memiliki kemampuan yang sepadan. B. Kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang dan perilaku dalam tingkah laku. C. Sikap-sikapnya. Sebenarnya, sikap ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang membantu keluar. Namun, karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol, yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka banyak orang yang menginginkan informasi khusus tentangnya. D. Inteligensi. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan, ini digunakan tes kecerdasan yang sudah banyak digunakan oleh para ahli. Dalam hal ini yang terkenal adalah tes buatan Binet dan Simon, yang dikenal dengan tes Binet-Simon. Selain itu, ada lagi tes-tes yang banyak lainnya, seperti SPM, Tintum, dan sebagainya. Dari hasil tes akan diketahui IQ atau Intelligence Quotient orang tersebut. 2. Transformasi. Unsur dalam transformasi yang menjadi objek wisata antara lain: A. Kurikulum atau materi. B. Metode dan cara penilaian. C. Sarana pendidikan atau media. D. Sistem administrasi. E. Guru dan pribadi lainnya. 3. Keluaran. Penilaian terhadap pencapaian suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauhkah Anda berada atau prestasi selama mengikuti program. C. Teknik evaluasi, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik tes menurut Indra Kusuma adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Dalam kaitannya dengan rumusan tersebut, sebagai alat evaluasi hasil belajar, tes minimal mempunyai 2 fungsi, yaitu 1. Untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat ujian tertentu. 2. Untuk menentukan kedudukan atau perangkat siswa dalam kelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran tertentu. Teknik yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran yaitu 1. Aspek kognitif adalah dengan tes tertulis, tes lisan, dan penugasan dalam menggunakan instrumen penilaian, pilihan ganda, dan uraian. 2. Aspek afektif, yaitu dengan menggunakan teknik observasi. 3. Aspek psikomotorik, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik praktik dan portofolio. Poin D. Rubrik penskoran. 1. Pengertian rubrik penskoran. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria tersebut yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam satu pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. 2. Pengertian rubrik menurut para ahli.
A. Menurut Arens, rubrik adalah deskripsi terperinci tentang tipe kinerja tertentu dan kriteria yang akan digunakan untuk menilainya. B. Menurut Bernie Doggi dan Nancy Pickett, rubrik adalah alat scoring untuk asesmen yang bersifat subjektif yang di dalamnya terdapat satu set kriteria dan standar yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan diakses ke anak didik. 3. Tujuan penilaian rubrik. Dalam hal ini, tujuan dari penilaian rubrik yakni siswa diharapkan secara jelas memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerja siswa. Kedua pihak, guru dan siswa, akan mempunyai pedoman bersama yang jelas tentang tuntunan kinerja yang diharapkan. Rubrik diharapkan pula dapat menjadi pendorong atau motivator bagi siswa dalam proses pembelajaran. 4. Manfaat penilaian rubrik. Pertama, rubrik menjelaskan deskripsi tugas. Kedua, rubrik memberikan informasi bobot penilaian. Ketiga, siswa memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat. Yang keempat, penilaian lebih objektif dan konsisten. Yang kelima, para peserta didik jadi pembelajaran aktif. 6. Para peserta didik memperoleh konteks knowledge dan prosedural knowledge. Yang ketujuh, para peserta didik dapat menilai kinerja kelompoknya sendiri. Yang kedelapan, baik pendidik maupun peserta didik memperoleh alat refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Yang terakhir, sebagai alat atau pedoman penilaian kinerja atau hasil kerja mahasiswa. 5. Isi rubrik. Rubrik biasanya dibuat dalam bentuk tabel 2 lajur, yaitu baris yang berisi kriteria dan kolom yang berisi mutu. Kriteria dapat dinyatakan secara garis besar, kemudian dirinci menjadi komponen-komponen penting, atau dapat pula komponen-komponen ditulis langsung tanpa dikelompokkan dalam garis besar. Dalam setiap komponen terdiri dari satu atau beberapa dimensi. Setiap dimensi harus didefinisikan supaya lebih jelas, harus diberi contoh atau ilustrasi. Dimensi-dimensi kinerja inilah yang akan ditentukan mutunya atau diberi peringkat. Setiap kategori mutu sebaiknya diberi contoh-contoh kinerja agar mempermudah guru atau pemberi peringkat. Secara singkat, scoring rubrik terdiri dari beberapa elemen, yaitu 1. Dimensi, yang akan dijadikan dasar menilai kinerja anak didik. 2. Definisi dan contoh, yang merupakan penjelasan mengenai setiap dimensi. 3. Skala yang akan digunakan untuk menilai dimensi. 4. Standar untuk setiap kategori kinerja. Materi yang ketiga yaitu taksonomi Bloom, alat evaluasi, tes dan non-tes, dan skala pengukuran. 1. Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga jenjang yang tinggi. 2. Jenis-jenisnya. Taksonomi Bloom memiliki 3 ranah di antaranya. 1. Ranah kognitif, yang mencakup ingatan atau pengenalan terhadap fakta-fakta tertentu, emosi, pola-pola prosedural, dan konsep-konsep yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan skill intelektual. 2. Ranah afektif, ranah yang berkaitan perkembangan perasaan, sikap, nilai, dan emosi. 3. Ranah psikomotorik, ranah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manipulatif atau keterampilan motorik. Menurut Anderson dan Crowell 2010, 1. Remember atau mengingat atau C1 adalah kemampuan memperoleh kembali pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. 2. Understand atau memahami atau C2, yaitu kemampuan merumuskan makna dari pesan pembelajaran dan mampu mengomunikasikan dalam bentuk tulisan maupun grafik. 3. Apply atau menerapkan adalah kemampuan menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah. 4. Analisis atau menganalisis meliputi kemampuan untuk memecahkan suatu kesatuan menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut dihubungkan satu dengan yang lain atau bagian tersebut dengan keseluruhannya. 5. Evaluasi atau menilai, yaitu kemampuan untuk membentuk suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal bersama dengan pertanggungjawaban pendapat itu yang berdasarkan kriteria tertentu. 6. Create atau mencipta, sebagai generasi ide baru, sebelumnya produk atau cara pandang yang baru dari suatu kejadian. Sedangkan taksonomi Bloom ranah afektif mencakup 5 hal, yaitu 1. Penerimaan atau A1, mengacu kepada kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. 2. Responsif atau A2, satu tingkat di atas penerimaan. Dalam hal ini, siswa
siswa menjadi lebih terlihat secara afektif, menjadi peserta dan tertarik. 3. Nilai yang dianut atau A3, mengacu kepada nilai atau pentingnya kita merekatkan diri kepada objek atau kejadian tertentu dengan reaksi-reaksi seperti menerima, menolak, atau tidak menghiraukan. 4. Organisasi atau A4, mengacu kepada penyatuan nilai, sikap-sikap yang berbeda yang membuat lebih konsisten. 5. Karakteristik atau A5, mengacu kepada karakter dan daya hidup seseorang. Adapun 5 kategori dalam tanah psikomotorik mulai dari tingkat yang sederhana hingga tingkat yang rumit, yaitu A. Peniruan atau P1, terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan yang diamati. B. Manipulasi atau P2, menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan, dan pilihan yang menentukan suatu penampilan melalui latihan. C. Ketetapan atau P3, memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. D. Artikulasi atau P4, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan dan konsisten internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. E. Pengalamian atau P5, menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit dan mengeluarkan energi fisik maupun psikis. 3. Kata kerja operasional. Teman-teman bisa melihat tabel bawah ini untuk ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang terakhir untuk ranah psikomotor. Nah, B-nya itu alat evaluasi, tes dan non-tes. 1. Pengertian alat evaluasi dan jenisnya. Instrumen evaluasi pembelajaran matematika merupakan alat ukur yang dipakai dalam pembelajaran matematika untuk menilai dan mengevaluasi sampai sejauh mana proses pembelajaran matematika mencapai sasarannya. 2. Tes. Tes diartikan sebagai alat dan memiliki prosedur sistematis yang digunakan untuk mengukur dan menilai suatu pengetahuan atau pengetahuan ukur terhadap seperangkat konten dan materi tertentu. 1. Fungsi tes. A. Alat untuk mengukur prestasi. B. Sebagai motivator dalam pembelajaran. C. Upaya perbaikan kualitas pembelajaran. Dan yang D. Persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan jenis alat evaluasi tes yang pertama menurut sifatnya, yaitu tes verbal dan tes non-verbal. Yang kedua penggolongan tes atau dasar efek atau pengaruh kegiatan pembelajaran, yaitu tes awal pretest dan tes akhir post-test. Yang ketiga berdasarkan aspek psikis tes, dibagi jadi 5. Yang pertama tes inteligensi, kemampuan, sikap, kepribadian, dan hasil belajar. Yang keempat penggolongan tes atas dasar jumlah peserta yang mengikuti tes, yaitu tes individu dan tes kelompok. Yang kelima menurut pembuatannya, yaitu tes standar dan tes buatan guru. Yang keenam menurut bentuk soalnya, yaitu tes uraian dan tes objektif. 3. Non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Ada 4 macam evaluasi non-tes ini, yaitu 1. Angket adalah alat untuk mengumpulkan data yang berupa pernyataan yang disampaikan kepada responden yang dijawab secara tertulis. 2. Wawancara atau interview, yaitu suatu cara mendapatkan data dan suatu masalah dengan jalan menanyakan jawaban masalah kepada seseorang atau lembaga tentang pendapatnya terhadap solusi masalah itu. 3. Pengamatan atau observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu tindakan telah dilaksanakan dan untuk mengevaluasi ketepatan tindakan yang dilakukan. 4. Portofolio adalah suatu metode pengukuran dengan melibatkan siswa untuk menilai kemajuannya dalam studi tertentu. C. Skala pengukuran. 1. Pengertian merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam penelitian akan menghasilkan data kuantitatif. 2. Macam-macam skala pengukuran. 1. Skala nominal. 2. Skala ordinal. 3. Skala interval. 4. Skala radio. Materi yang keempat, tujuan instruksional, pengertian, persyaratan, dan ciri tes yang baik. A. Tujuan instruksional. 1. Pengertian merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan. Secara nasional, tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Manfaat. A. Kita dapat menentukan tujuan proses belajar mengajar. B. Menentukan persyaratan awal instruksional. C. Merancang
instruksional ini dapat dibedakan menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang lebih spesifik. Sedangkan tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. B. Tes yang baik. 1. Pengertian adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas atau perintah-perintah oleh testi, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambang tingkah laku atau prestasi testi. Nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai oleh testi lainnya. 2. Persyaratan tes yang baik. A. Menyangkut tes. B. Menyangkut administrasi dalam pelaksanaan. 3. Ciri-ciri tes yang baik. A. Validitas. B. Reliabilitas. C. Objektivitas. D. Praktikabilitas. Baiklah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu validitas dan reliabilitas. A. Validitas. 1. Pengertian. Suatu alat evaluasi disebut valid apabila alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Validitas merupakan derajat kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Secara tidak langsung, itu merupakan tes dan skala yang terdiri atas sejumlah tugas yang dipilih untuk berfungsi sebagai indikator hasil belajar. Berdasarkan pelaksanaannya, validitas dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. 1. Validitas logik atau teoretik adalah validitas alat evaluasi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan atau judgement teoretik atau logika yang dilakukan oleh para ahli atau orang yang dianggap ahli. 2. Validitas empirik atau kriterium. Menurut Sugiono, bahwa instrumen penelitian yang mempunyai validitas internal yang tinggi mengakibatkan hasil penelitian mempunyai validitas eksternal yang tinggi pula. Sehingga validitas empiris adalah validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Selanjutnya, koefisien validitas. Menurut Turmuzi, mencari koefisien validitas dapat digunakan 3 cara. Yang pertama, korelasi produk momen memakai simpangan. Kedua, korelasi produk momen memakai angka kasar. Yang ketiga, korelasi metode rank dari Spearman-Ball dengan rumus di bawah ini. Poin B. Reliabilitas. 1. Pengertian adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipercaya atau dapat diandalkan. 2. Alat evaluasi untuk reliabilitas. Untuk mengidentifikasi reliabilitas suatu alat evaluasi, ada 3 cara yang paling banyak digunakan, yaitu tes tunggal, tes ulang, dan tes ekuivalen. Untuk menentukan koefisien reliabilitas suatu alat evaluasi dengan teknik dua belah, ada 3 cara, yaitu A. Formula Spearman-Brown, B. Formula Flanagan, C. Formula hitung ulang. Materi yang keenam, kemampuan matematis, yaitu pemahaman konsep, komunikasi matematis, penalaran matematik, pemecahan masalah. A. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis terdiri dari penalaran matematis, komunikasi matematis, pemecahan masalah matematis, pemahaman konsep, pemahaman matematis, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. B. Pemahaman konsep. 1. Pengertian adalah menekankan pada kemampuan peserta didik untuk mengerti suatu konsep matematika yang dimiliki oleh peserta didik dalam rangka menangkap makna dan mengerti benar mengenai ide atau pengertian pokok, serta dalam mengungkapkan kembali ilmu yang diperolehnya mengenai matematika yang sedang dipelajari baik secara lisan maupun tulis. 2. Indikator pemahaman konsep. Menurut Dirk Bignas, indikator kemampuan pemahaman adalah yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep, 2. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, 3. Memberikan contoh dan non-contoh dari konsep, 4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, 5. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari konsep, 6. Menggunakan prosedur atau operasi tertentu, 7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. C. Komunikasi matematis. 1. Pengertian adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. 2. Indikator kemampuan komunikasi matematik. 1. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematika melalui lisan, tertulis, dan mendemonstrasikannya serta menggambarkannya secara
siswa. 2. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematika baik secara lisan maupun dalam bentuk visual lainnya. 3. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide, menggambarkan hubungan-hubungan, dan model-model situasi. D. Kemampuan penalaran matematis. 1. Pengertian merupakan kemampuan yang sangat penting dan harus dimiliki siswa dalam memecahkan masalah matematika. 2. Indikatornya yaitu A. Mengajukan dugaan, B. Melakukan manipulasi matematik, C. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, E. Menarik kesimpulan dari pernyataan, F. Memeriksa kesahihan suatu argumen, G. Menentukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. E. Kemampuan pemecahan masalah. 1. Pengertian menurut Kesumawati adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecakupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. 2. Indikatornya menurut NCTM, A. Menyelidiki dan mengerti isi matematik, B. Menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika, C. Mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan, D. Menerapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. Materi yang terakhir, materi ke-7, yaitu kemampuan matematis seperti koneksi, berpikir kritis, berpikir kreatif, literasi, dan high order thinking. A. Kemampuan koneksi matematis. 1. Pengertian adalah kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar topik dalam matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya. 2. Indikator kemampuan koneksi matematis menurut Semarngo 2005 yaitu 1. Mencari dan memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, 2. Menggunakan matematika dalam bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari, 3. Memahami representasi ekuivalen konsep atau prosedur yang sama, 4. Mencari koneksi satu prosedur ke prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen, 5. Menggunakan koneksi antar topik matematika dan antara topik matematika dengan topik lain. B. Kemampuan berpikir kritis. 1. Pengertian adalah kemampuan untuk menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi suatu ide hasil observasi, informasi, atau argumen, serta membuat keputusan yang berdasarkan dengan adanya bukti. 2. Indikator. 1. Menganalisis dan mengklasifikasikan pertanyaan, 2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi yang ada, 3. Menyusun klasifikasi dengan pertimbangan yang bernilai, 4. Menyusun penjelasan, dan yang kelima, membuat simpulan dan argumen. Selanjutnya C. Kemampuan berpikir kreatif. 1. Pengertian menurut Monandar berpendapat bahwa berpikir kreatif ialah memberikan macam-macam kemungkinan jawaban berdasarkan informasi yang diberikan dengan penekanan pada keragaman jumlah dan kesesuaian. 2. Indikator. Indikator berpikir kreatif yang sering digunakan yaitu A. Kelancaran atau fluency, B. Fleksibilitas atau flexibility, C. Elaborasi atau elaboration, D. Originalitas atau originality. D. Kemampuan literasi. 1. Pengertian menurut Sari pada tahun 2015, kemampuan literasi matematika dapat didefinisikan sebagai kemampuan siswa untuk merumuskan, menggunakan, dan menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks pemecahan masalah kehidupan sehari-hari secara efektif. 2. Indikator menurut Nurjanah 2018 yaitu 1. Merumuskan masalah atau memahami konsep, 2. Menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, 3. Menghubungkan kemampuan matematis dengan berbagai konteks, 4. Memecahkan masalah, 5. Mengkomunikasikannya ke dalam bahasa matematis, dan yang keenam, menginterpretasikan kemampuan matematis dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai konteks.
Nah, materi yang terakhir yaitu E. Kemampuan berpikir high order thinking. 1. Pengertian adalah kemampuan merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks yang di dalamnya berupa bernalar secara matematis, berpikir tingkat tinggi, dan menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika dalam menjelaskan fenomena. 2. Indikator. Yang pertama, menganalisis. Subindikatornya membedakan, mengorganisasikan, dan mengatribusikan. Sedangkan objek pengetahuannya konseptual. Yang kedua, mengevaluasi, yaitu subindikatornya memeriksa dan mengkritik. Sedangkan objek pengetahuannya prosedural. Dan yang terakhir, mencipta. Subindikatornya merumuskan atau membuat hipotesis, merencanakan, dan memproduksi. Sedangkan objek pengetahuannya metakognitif. Sekian penjelasan kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan. Syukron, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.